Baiklah, sekarang kita lanjutkan bagaimana cara menentukan selang kepercayaan bagi rata-rata populasi pada kondisi yang kedua, yaitu ragam populasi tidak diketahui. Kita buka kembali ringkasan formula yang kita bahas pada video sebelumnya. Jadi ada 3 kondisi, yaitu jika sigma atau simpangan baku populasi diketahui. Ini simpangan baku. Jadi sama saja kalau yang disebutkan adalah ragamnya ya. Di judulnya tadi yang disebutkan adalah ragamnya. Artinya ini berarti sigma kuadrat ya, gitu. Jadi boleh menyebutkan ragamnya yang diketahui, boleh juga simpangan bakunya yang diketahui. Karena simpangan baku merupakan akar dari ragam. Nah, ini kondisi pertama. Saat ragam atau simpangan baku populasi diketahui, maka mu-nya itu diduga oleh selang X bar plus minus Z alpha per 2 dikali sigma per akar N. Perhatikan di sini pakai Z ya, karena sigma diketahui. Pada kondisi yang kedua, ini menggunakan T, karena sigma tidak diketahui dan ukuran contohnya kecil. Dalam hal ini kurang dari 30. Kemudian yang ketiga ini menggunakan Z meskipun simpangan baku tidak diketahui. Di mana yang harusnya sigma di sini itu diduga oleh S. Gitu. Dengan catatan N-nya itu lebih besar sama dengan 30 atau ukuran sampel besar. Nah, dari mana rujukan dari ringkasan formula ini? Kita lihat dari buku yang berjudul Introduction to Probability and Statistics yang merupakan rujukan pada mata kuliah ini. Nah, di sini dinyatakan bahwa untuk sampel besar, maka selang kepercayaan bagi rata-rata populasi yaitu mu adalah begini. Yang di sini sigma, di sini menggunakan Z. Oke? Nah, kalau sigmanya tidak diketahui, maka sigma ini bisa diduga dengan menggunakan simpangan baku sampel, yaitu S, ketika ukuran contohnya besar. Dan selang kepercayaannya dapat diduga dengan menggunakan X bar plus minus Z alpha per 2 dikali S per akar N. Jadi di sini ditegaskan boleh menggunakan Z, karena ukuran sampelnya besar. Kenapa bisa demikian? Yang pertama, apabila ukuran contoh besar, maka sebaran T itu akan mendekati sebaran normal, sehingga kita boleh menggunakan Z. Karena itulah, pada buku Mendenhall ini, tabel sebaran T yang dilampirkan itu seperti ini. Dia hanya sampai derajat bebas 29. Hal ini karena biasanya salah satu rumus derajat bebas itu adalah N-1, berarti ukuran sampel dikurang 1. Jadi kalau tadi patokannya N-nya 30, maka dituliskan di sini derajat bebasnya sampai 29. Nah, setelah 29, maka dinyatakan dengan ini notasi tak hingga, di mana nilai-nilainya ini merupakan nilai-nilai dari sebaran normal baku untuk nilai alfa yang bersesuaian. Misalnya saja ini untuk yang ini untuk alfa sama dengan 0,025, maka di sini nilainya adalah 1,96. Yang ini merupakan Z 0,025. Oke. Nah, itu catatan bahwa apabila kita ingin mencari nilai peluang dari sebaran T menggunakan tabel, ya. Dan tabel yang Anda miliki misalnya tabel yang seperti ini. Ada juga buku lain yang melampirkan tabel T setelah angka 29 atau 30, dia akan melompat ke 50, ke 100, dan seterusnya. Jadi itu adalah angka-angka derajat bebas pendekatan untuk nilai derajat bebas di sekitar itu. Nah, namun sekarang zaman sudah canggih.
bahwa Anda ketika ingin melihat nilai peluang sebaran T ataupun sebaran yang lain bisa langsung menggunakan software, misalnya salah satunya menggunakan Excel. Nah, pada Excel kita bisa menentukan nilai derajat bebas berapapun, tidak tergantung pada ukuran sampel apakah lebih besar sama dengan 30 ataupun kurang dari 30. Jadi pada software misalnya Excel kita bisa menentukan derajat bebas berapa saja. Sehingga menurut hemat saya apabila kita dalam menyelesaikan soal atau mencari solusi dari permasalahan yang terkait dengan selang kepercayaan jika ragam populasi tidak diketahui dan Anda sedang berhadapan dengan Excel atau memiliki keleluasaan untuk membuka software, maka Anda tidak perlu melakukan aproksimasi atau pendekatan terhadap sebaran normal baku. Langsung saja cari nilai peluang sebaran T sesuai dengan derajat bebas yang dimaksud ya. Jadi kalau misalnya Anda memiliki derajat bebas 35 ataupun mungkin 40, 45. Nah, langsung saja menggunakan formula. Baiklah, selanjutnya kita bahas ilustrasi kasus untuk kondisi yang kedua ini. Suatu survei dilakukan untuk mengetahui rata-rata keuntungan penjualan jaket merek AHA secara online di suatu marketplace. Dari 49 toko online yang menjual jaket merek AHA ini diketahui rata-rata keuntungan per bulan sebesar 5 juta rupiah dengan simpangan baku 1,5 juta rupiah. Nah, buatlah selang kepercayaan 95% bagi rata-rata keuntungan seluruh toko online penjual jaket merek AHA di marketplace tersebut. Sekarang kita jawab soal ini. Dari soal ini diketahui ya, ini ada 49 toko, berarti diketahui 49 toko ini sebagai apanya ini? Sebagai N ya, N-nya adalah 49. Kemudian rata-rata keuntungan per bulannya sebesar 5 juta rupiah. Jadi 5 ini merupakan apa? X bar ya, benar. X barnya adalah 5. Kemudian simpangan bakunya 1,5. Berarti apa ini? S sama dengan 1,5. Oke, nah yang ditanyakan adalah berapa selang kepercayaan 95%, selang kepercayaan 95% bagi mu. Nah, ini artinya alfanya berapa? 0,05. Nah, coba kita cek dulu. Ukuran contohnya ini 49. Ini berarti lebih besar dari 30. Jadi menurut buku Mendenhall tadi termasuk ukuran sampel besar. Sehingga apa rumus dari selang kepercayaannya? Sehingga ini kita bisa menggunakan selang kepercayaan X bar plus minus Z alfa per 2 dikali dengan S per akar N ya. Jadi sigmanya didekati dengan S. Nah, sehingga ini menjadi X barnya adalah 5 plus minus Z berapa? Alfanya adalah 0,05. Jadi alfa per 2-nya adalah 0,025. Jadi di sini Z 0,025 dikali dengan S-nya adalah 1,5 dibagi dengan akar dari 49. Nah, berapa Z 0,025? Ini adalah 1,96. Kalau bisa, untuk nilai Z yang alfanya sering kita gunakan itu Anda hafal nilainya.
ya, sehingga tidak perlu membuka-buka tabel atau menghitungnya di software. Oke. Nah, jadi di sini ini 5 plus minus 1,96 dikali 1,5 dibagi dengan akar 49. Nah, berapa hasilnya ini? Mari kita hitung di Excel. Nah, jadi kita akan menghitung 1,5 dibagi dengan akar 49. Ini hasilnya. Kemudian ini dikali dengan 1,96. 1,96 hasilnya ini. Kemudian kita tentukan batas bawahnya, yaitu tadi X barnya adalah 5 dikurang dengan hasil perhitungan tadi, yaitu 0,42. Ini batas bawahnya, dan batas atas selangnya adalah 5 ditambah dengan hasil perhitungan terakhir tadi, yaitu 0,42 hasilnya ini. Nah, ini adalah selang yang kita peroleh. Oke, jadi ini hasilnya tadi adalah 0,214 dan seterusnya ya, kita bulatkan segini aja. Kemudian kalau dihitung ini menjadi 5 plus minus 0,42. Nah, sehingga dari sini kita peroleh batas bawahnya adalah 5 min 0,42. Itu hasilnya adalah 4,58, sedangkan batas atasnya kita peroleh 5 plus 0,42 yang hasilnya adalah 5,42. Oke. Nah, sehingga kita tuliskan selang kepercayaan 95% bagi mu adalah mu, nulisnya kayak gini, 4,58 sampai 5,42. Nah, gimana cara membaca selang ini? Jadi kita kembalikan ke kasusnya. Jadi kesimpulannya adalah dugaan rata-rata keuntungan seluruh toko online penjual jaket merek AHA adalah berkisar antara 4,58 apa satuannya juta rupiah sampai dengan 5,42 juta rupiah. Jadi ini kisaran keuntungan ya, rata-rata keuntungan dari berjualan jaket merek AHA. Nah, coba kita pikirkan, kalau kita mendapatkan dugaan rata-rata keuntungannya itu sebesar ini, 4,58 juta rupiah sampai dengan 5,42 juta rupiah, maka apa keputusan Anda? Misalnya kita sebagai seorang pencari kerja atau orang yang minat dalam bisnis, maka untungan segini besar nggak ya? Mungkin bagi orang yang biasa-biasa ini tergolong besar, sehingga perlu juga nih dicoba. Kira-kira seperti ini pemanfaatan selang kepercayaan pada kasus real. Oke, nah tadi kita menggunakan pendekatan perhitungan jika nilai T-nya didekati dengan sebaran normal baku Z. Nah, sekarang kita coba lihat di Excel bagaimana hasil selang kepercayaan ini apabila kita menghitungnya dengan sebaran T di Excel. Dan di soal kita menggunakan alfa 0,05 dan tadi diketahui N-nya adalah 49. Jadi derajat bebas itu untuk kasus satu sampel adalah N-1. Sehingga kita punya derajat bebas di soal ini adalah 48. Nah, berapa nilai T-nya? Sama dengan kita menggunakan formula yang ini, T inverse 2T. Probability-nya adalah sel B1. Kemudian derajat bebasnya adalah 48 sel B2, jadi seperti ini. Nah, kita peroleh nilai T-nya adalah 2,01. Kalau kita mau bulatkan seperti ini saja. Baiklah, sekarang kita akan tentukan selang kepercayaannya. Karena akan menggunakan T, maka formula selang kepercayaannya adalah X bar plus minus T alpha per 2 dB dikali dengan
S per akar N. Nah, X barnya adalah 5, kemudian plus minus T alfa per 2 dB-nya adalah 2,011 dikali dengan S per akar N tadi telah kita hitung, hasilnya adalah 0,214. Perhatikan bahwa meskipun pada penentuan selang kepercayaan nilai T yang diambil adalah T alfa per 2, namun pada Excel kita tetap menggunakan alfa 0,05 karena tadi kita menggunakan formula T inverse 2T. Jadi ini adalah nilai T yang dua arah. Sehingga kita tidak perlu lagi membagi alfanya menjadi alfa per 2. Begitu. Penjelasan lebih detail mengenai bagaimana cara menentukan nilai T menggunakan Excel dan bagaimana cara kita membaca tabel sebaran T akan dibahas pada video yang lainnya. Selanjutnya kita hitung ini. Jadi ini 5 plus minus 0,4308. Sehingga selangnya adalah, jadi hasilnya mu itu berkisar antara 4,56 sampai 5,43. Jadi ini selang kepercayaan bagi mu jika kita menggunakan T. Oke. Nah, mari kita bandingkan dengan hasil tadi. Jadi jika kita menggunakan Z, selang kepercayaan yang diperoleh adalah tadi 4,58 ya. Ini mu sampai 5,42. Jika menggunakan T, selang yang diperoleh adalah 4,56 sampai 5,43. Nah, silakan perhatikan selang ini, selisihnya hanya sedikit sekali. Nah, selisih yang sedikit ini kira-kira apakah ini suatu perbedaan yang sangat bermakna atau tidak? Nah, itu tinggal dikembalikan juga pada konteksnya ya. Gitu. Apakah selisih satu digit di belakang koma itu memang berakibat fatal atau tidak terhadap hasil dugaan kita? Namun, secara umum kita bisa katakan bahwa saat ukuran sampelnya besar, kita boleh pakai Z meskipun sigmanya tidak diketahui. Terutama ini untuk mempermudah karena biasanya kita sudah hafal nilai Z sehingga tidak perlu lihat tabel ataupun lihat Excel. Namun apabila kita tidak memiliki keterbatasan untuk menghitung nilai T melalui Excel atau aplikasi lain, maka akan lebih akurat kita menggunakan T. Demikianlah pembahasan kita mengenai ilustrasi pendugaan selang kepercayaan bagi rata-rata populasi pada saat kondisi ragam populasi tidak diketahui. Selamat berlatih dengan soal-soal yang telah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.